Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fiatnisa Asila dari kelas 9D ingin membahas materi IPA, yaitu 1. Sistem koordinasi, 2. Sistem reproduksi, 3. homeostasis, 4. tekanan, dan 5. listrik statis. Mari kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu sistem koordinasi. Apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah jaringan pengatur respon tubuh yang bekerja melalui sinyal listrik atau saraf, sinyal kimia atau hormon, dan sinyal rangsang atau indera. Secara prinsip dasarnya adalah menerima rangsang, memprosesnya, lalu menghasilkan respon. Lalu, apa itu sistem saraf manusia? Sistem saraf manusia adalah jaringan sel saraf yang mengirim sinyal listrik dengan cepat. Sistem saraf manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terbagi dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi adalah saraf yang menyebar ke seluruh tubuh. Fungsi dari kedua saraf tersebut adalah membaca rangsang, memprosesnya, lalu memberi perintah kembali. Apa itu alat indera manusia? Alat indera manusia adalah organ tubuh yang berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Alat indera manusia terdiri menjadi 5 bagian, yaitu pertama mata sebagai indera penglihatan, kedua hidung sebagai indera penciuman, ketiga lidah sebagai indera perasa, keempat telinga sebagai indera pendengaran, dan kelima kulit sebagai indera peraba. Hormon manusia adalah pembawa pesan kimia yang dilepas oleh kelenjar endokrin. Pesannya bekerja lewat darah, bekerja lebih lambat daripada saraf, namun efeknya bertahan lama. Hormon manusia juga mengatur pertumbuhan, metabolisme, suasana hati, dan reproduksi. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah senyawa yang menimbulkan ketergantungan karena mengacaukan sistem hadiah otak. Contoh paling umum adalah kafein berlebihan. Mekanisme seperti ini biasanya mempengaruhi tubuh untuk menghindarinya lagi meski tahu efeknya negatif. Apa sih itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi bekerja seperti 2 rangkaian biologis yang dirancang untuk membuat sel baru dan menyatukannya lalu merawat hasilnya. Apa saja alat reproduksi laki-laki dan perempuan? Sistem reproduksi laki-laki terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, dan penis. Testis membuat sperma dan hormon testosteron. Epididymis mematahkan sperma, vas deferens menjadi jalur sperma, vesicula seminalis dan prostat memberi cairan pelindung, penis sebagai alat penyalur. Sedangkan sistem alat reproduksi perempuan terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, dan vagina. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen atau progesteron, tuba fallopi tempat pembuahan, uterus tempat janin berkembang, serviks pintu menuju rahim, vagina jalur keluarnya bayi, dan tempat masuknya sperma. Bagaimana siklus menstruasi dan kehamilan terjadi? Siklus menstruasi terjadi karena rangkaian perubahan bulanan yang dipimpin hormon. Ovarium mematahkan sel telur, rahim menebal, lalu jika tak ada pembuahan, dinding rahim nurung sebagai menstruasi. Hal ini terjadi sekitar 28 hari. Namun, ritme seluruh tubuh perempuan memiliki ritmenya sendiri. Sedangkan kehamilan sendiri terjadi karena ketika sperma membuahi sel telur, sel yang terbentuk akan menempel di dinding rahim, berkembang menjadi embrio lalu janin. Sepanjang proses ini, hormon menjaga pertumbuhan, menebalkan rahim, dan menonaktifkan siklus menstruasi. Kehamilan berlangsung sekitar 9 bulan sampai persalinan. Apa saja penyakit untuk alat reproduksi? Penyakit reproduksi mencakup infeksi seperti gonore, sifilis, klamida, HPV, serta gangguan non-infeksi seperti kista ovarium dan pembesaran prostat. Bahkan banyak penyakit menular. Cara menghindarinya adalah dengan cara
menghindari seks bebas dan vaksin. Kalian tahu apa itu homeostasis? Homeostasis adalah kemampuan tubuh menjaga kondisi internal agar tetap stabil meskipun lingkungan luar berubah. Contohnya, suhu tubuh tetap sekitar 36-37 derajat Celcius. Setelah kalian tahu apa itu homeostasis, sekarang apakah homeostasis penting bagi tubuh? Jawabannya ya, homeostasis penting karena sel tubuh hanya bisa bekerja dengan baik pada kondisi yang stabil. Jika terganggu, tubuh bisa sakit atau mengalami kerusakan organ. Jadi, secara singkat, homeostasis menjaga tubuh tetap seimbang agar organ tubuh bekerja optimal. Kalian harus ingat, jika homeostasis gagal, maka tubuh kita bisa terkena dehidrasi, demam ekstrim, bahkan kematian. Homeostasis juga mempunyai 3 pengaturan, yaitu pertama, pengaturan suhu, kedua, pengaturan kadar cairan, dan yang ketiga, pengaturan kadar gula. Kita akan membahas satu persatu pengaturan homeostasis tersebut secara singkat. Untuk yang pertama adalah pengaturan suhu tubuh. Tujuannya adalah untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil sekitar 36-37 derajat Celcius. Jika tubuh kita kepanasan, kita akan berkeringat. Keringat akan menguap dan mendinginkan kulit. Hal itu terjadi karena pembuluh darah melebar dan panas keluar lebih cepat. Sedangkan jika tubuh kita kedinginan, pembuluh darah akan menyempit. Panas akan tersimpan di dalam tubuh. Yang kedua adalah kadar cairan. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan air dan garam. Jika kita kekurangan cairan, mulut kering dan muncul rasa haus dan ginjal mengurangi keluarnya urin. Urin akan menjadi kuning pekat, sedangkan jika kelebihan cairan, ginjal akan mengeluarkan lebih banyak urin, sehingga urin menjadi lebih jernih. Tubuh juga akan menyeimbangkan kadar garam. Yang terakhir adalah pengaturan kadar gula darah. Tujuannya untuk menjaga kadar glukosa tetap stabil. Jika gula darah naik, pankreas akan mengeluarkan insulin dan glukosa disimpan ke sel atau menjadi glikogen di hati. Dan saat gula darah turun, pankreas akan melepaskan glukagon, lalu hati melepaskan kembali glukosa ke darah. Kita sudah membahas homeostasis. Selanjutnya, kita akan membahas tekanan. Yang pertama, apa sih itu tekanan? Tekanan adalah gaya yang bekerja persatuan luas permukaan. Intinya, semakin besar gaya atau semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanannya. Apa saja jenis-jenis tekanan? Tekanan mempunyai 3 jenis, yaitu pertama, tekanan zat padat. Tekanan zat padat mempunyai rumus P sama dengan F per A, sebagai P adalah tekanan yang mempunyai satuan Pascal atau PA, F sebagai gaya yang mempunyai satuan Newton atau N, dan A sebagai luas permukaan yang mempunyai satuan M per kubik. Apa sih contoh tekanan zat padat pada kehidupan sehari-hari? Contoh tekanan zat padat pada kehidupan sehari-hari adalah pisau dan gunting. Selanjutnya, tekanan zat cair. Tekanan zat cair mempunyai rumus P sama dengan ρ kali G kali H, dengan P sebagai tekanan yang mempunyai satuan PA, ρ sebagai massa jenis cairan yang mempunyai satuan kilogram per meter per kubik, G sebagai percepatan gravitasi dengan satuan 9,8 meter per sekon pangkat 2, dan H sebagai tinggi kolom cairan dengan satuan M atau meter. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah dongkrak mobil. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tekanan zat gas. Tekanan zat gas memiliki rumus P sama dengan F per A, atau PF sama dengan nRT, dengan P sebagai tekanan, F sebagai gaya dari tabrakan molekul, A sebagai luas permukaan dinding wadah, dan
F sebagai volume gas dengan satuan M per kubik, N sama dengan jumlah mol, R sama dengan tatapan gas, dan T sebagai suhu gas dengan satuan K. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ban mobil. Kita sudah membahas tekanan. Selanjutnya kita akan membahas listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah muatan listrik yang diam atau tidak mengalir. Biasanya muncul akibat gesekan, sentuhan, atau induksi antara benda. Muatan listrik ini bisa positif atau negatif. Benda dengan muatan sama akan tolak-menolak, sedangkan benda yang muatannya berbeda akan saling tarik-menarik. Jenis-jenis listrik statis. Yang pertama adalah gaya tarik-menarik. Terjadi antara muatan berbeda. Contoh, balon bermuatan negatif menempel di dinding yang bermuatan positif. Yang kedua adalah gaya tolak-menolak. Terjadi antara muatan yang sama. Contoh, dua balon yang sama-sama digosokkan ke kertas akan saling tolak-menolak. Contoh pemanfaatan gaya listrik statis adalah 1. Mesin fotokopi, 2. Penyaring debu, 3. Cat semprot, dan 4. Penghilang debu di layar TV. Contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari adalah rambut berdiri setelah menyisir rambut kering, balon menempel di dinding setelah digosok kain, dan percikan kecil ketika menyentuh pintu logam di malam hari. Itulah tadi pembahasan yang saya sudah bahas semuanya secara ringkas. Terima kasih sudah menonton video saya dan selamat tinggal. Bye-bye.